Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya terkait intervalan routing ya. Di video sebelumnya itu kita sudah melakukan konfigurasi menggunakan router Cisco ya. Kita sudah menggunakan router Cisco dan saat ini kita akan coba melakukan implementasi konfigurasi intervalan routing menggunakan perangkat MikroTik ya. Kita akan tambahkan MikroTik router OS. Jangan lupa dihilangkan kemo optionnya, MikroTik router. Kalau sudah, kita bisa tekan save. Dan untuk kabelnya kita bisa hapus dulu ya. Sebentar sampai benar-benar pas. Kita delete. Kalau sudah, kita bisa koneksikan kembali dengan switch ya. Jadi kita akan connect ke switch port 1/3 ya. Nah, untuk agar lebih menarik lagi, kita akan coba menambahkan interface untuk cloud NAT-nya ya, agar seluruh perangkatnya bisa koneksi ke internet ya. Kita akan coba edit dulu. Sini kita taruh internet ya. Kalau sudah, kita bisa save, kita koneksikan ke cloud NAT via Ether 2, kita save. Selanjutnya kita tinggal jalankan saja MikroTik-nya. Di sini sebelumnya kita sudah konfigurasi di switch-nya itu show running config. Di interface Ether 1/3 itu sudah dikonfigurasi trunking ya. Jadi trunking itu adalah interface yang mode interface yang akan kita konfigurasi ketika kita mengkoneksikan dengan perangkat routernya. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam interface access ya. Jadi ada interface access, ada port access dan port trunk ya. Sini kita bisa enter, terus kita bisa enable ya. Wrong. Kita enter, passwordnya kita masukkan password. Biasanya kita harus close dulu, terus kita reopen kembali. Harusnya sudah normal. Terus kita akan buatkan interface IP untuk DHCP ya, IP DHCP client add interface Ether 2 disable no. Sekarang kalau kita cek IP address print, harusnya kita sudah dapat IP DHCP dan harusnya sekarang kita sudah bisa connect ke internet ya. Jangan lupa kita cek juga IP DNS print. Sudah terkonfigurasi secara otomatis juga ya. IP DNS set allow remote request kita aktifkan. Selanjutnya kita akan membuat interface VLAN ya pada router MikroTik. Jadi agak sedikit berbeda dengan sebelumnya dengan di Cisco ya. Di sini kita akan buat cara buatnya seperti ini. Interface VLAN add name ya. VLAN kita beri nama VLAN 101. Terus VLAN ID 101, terus interface rootnya ya. Karena di sini switch dan MikroTik terkoneksi di Ether 1 ya, pada MikroTik kita pilih Ether 1. Ya, dan begitu seterusnya ya. 102 dan di sini name-nya ya. Kita enter. Dan yang terakhir add name VLAN 103, VLAN ID 103, interface Ether 1. Nah, kalau kita cek, harusnya sudah ada 3 interface VLAN yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan IP address-nya ya. IP address address berapa ya? 101.1/27 untuk interface VLAN 101. Selanjutnya kita masukkan juga IP address address 102.1/27 interface VLAN 102.
Dan untuk interface VLAN 103 juga kita buatkan. IP address 103.1/27, interface-nya VLAN underscore 103. Jadi kalau kita cek, harusnya sudah ada 4 IP address ya, yang satu di Ether 2 dan yang lainnya itu di interface virtual ya. Nah, di sini kita akan cek dulu apakah gateway-nya sudah dikonfigurasi. Oke, sudah dikonfigurasi gateway-nya ya. Jadi kita tinggal mengaktifkan fitur DHCP server, IP DHCP server setup untuk ketiga interface ya. Kita enter. Oke, DNS-nya juga otomatis terinput, kita bisa tambahkan 888. Oke, kita lakukan hal yang sama di VLAN 102. Oke, 8888. Terus yang terakhir untuk VLAN 103. Oke, kita tambahkan secondary DNS. Oke, kalau sudah, kita selanjutnya akan melakukan konfigurasi NAT ya, agar klien yang sebentar terkoneksi bukan hanya bisa saling connect antara VLAN, tapi bisa juga connect ke internet. Jadi kita akan buatkan interface NAT-nya ya. IP firewall NAT, add, action-nya SRC NAT, out interface-nya kita setting sumber internetnya ada di Ether 2 dan action-nya masquerade. Oke. Action-nya Oke, action. Oh, sorry. Chain-nya SRC NAT, the out interface-nya Ether 2. Action-nya itu masquerade. Oke, kalau sudah, kita tinggal request lagi ya. Caranya request IP DHCP, caranya seperti itu. Oke, kita harusnya request di semua perangkat untuk memastikan semuanya sudah dapat informasi IP DHCP yang sama. Jadi suite yang kita gunakan saat ini adalah suite yang sudah pernah kita konfigurasi ya di video sebelumnya ya, pada konfigurasi interVLAN routing pada Cisco. Jadi kita gunakan suite yang sama ya, karena konfigurasinya itu tidak jauh berbeda ya. Selanjutnya kita akan kita pastikan ya cara ngelihatnya itu IP DHCP server, apakah semua komputer sudah terkoneksi. List print. Oke, di sini kita bisa lihat ada 7 komputer ya. Ada 2, 4, 6, 7. Oke, total semua sudah connect. Ada VPC semua ya, host name-nya VPC. Kita juga bisa print detail. Kita bisa lihat ya, VPC S1 dan seterusnya. Oke, jadi sekarang harusnya klien ini sudah bisa connect ke internet ya. Kalau saya coba amati ya, NAT firewall NAT print detail. Oke, stats. Oke, nanti dia akan menampilkan statistiknya ya. Kita akan coba misalnya ping ke komputer yang sama VLAN dulu ya, misalnya 101.29 kita ping 0.29. Oke, bisa terkoneksi. Sekarang yang berbeda VLAN ya, 102.30 misalnya 102.30. apakah bisa terkoneksi? Bisa. 103.30 kita tes dan ya, jadi semuanya sudah berhasil ya, sama saja dengan kita konfigurasi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba apakah kliennya bisa terkoneksi ke internet. Oke, sekarang bisa terkoneksi ke internet dengan baik ya. Kita juga bisa lihat di MikroTik router. Oke, kita bisa lihat ya, ada trafficnya. Oke, supaya kita lihat secara live seperti ini ya. Kita akan jalankan pingnya secara
terus-menerus. Oke. Atau kita bisa tambahkan perangkat yang akan kita gunakan ya. Jadi kita akan coba hapus satu perangkat ya. Ini kita stop dulu. Kita akan menambahkan perangkat baru dari Docker.io, di mana yang akan kita tambahkan itu adalah yang Chrome ya. Jadi kita bisa tes browsing ya. Jadi anggap saja ini sebuah perangkat komputer ya. Oke, dia menggunakan DHCP. Oke, kita save. Nah, perangkatnya sudah ada. Dan kita masukkan pada port yang harusnya masih kosong ya. Oke, kita jalankan. Pastikan dia running. Dan kita coba open ya. Oke, biasanya dia langsung menampilkan web browser ya dari Docker. Oke. Kita coba stop dulu ya. Harusnya dia otomatis langsung bisa dikonfigurasi ya, Pinet. Kita pakai yang Linux desktop ya. Oke. Kita coba save dan kita jalankan kembali. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, kita coba close ya. Kita coba open kembali. Oh ya, Dockernya masih bermasalah ya untuk Dockernya. Nanti terkait pengujian menggunakan web browser ini akan kita coba bahas pada video tutorial selanjutnya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya.